Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas biodiversitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzi Ridho Wibisono dengan NIM C105-122-1122. Apa sih biodiversitas? Apa itu biodiversitas? Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan variasi makhluk hidup pada berbagai tingkatan. Tingkatan tersebut berupa tingkat gen, spesies, dan ekosistem, baik di daratan, laut, ataupun tempat lainnya. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu apa sih? Biodiversitas mengacu pada keanekaragaman organisme hidup yang ada di berbagai ekosistem. Keanekaragaman pada biodiversitas mencakup 3 komponen. Yang pertama itu ada keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Jadi, tingkat keanekaragaman hayati ada 3 ya. Yang pertama genetik, yang kedua spesies, dan yang ketiga ekosistem. Nah, keanekaragaman genetik itu apa sih? Menurut Indrawan dan kawan-kawan pada tahun 2017, keanekaragaman genetik merupakan segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu spesies. Keanekaragaman genetik ini dipengaruhi adanya perkawinan, mutasi, rekombinasi, atau migrasi gen dari satu tempat ke tempat lain. Contoh dari keanekaragaman genetik ini bisa dapat kita lihat pada capung yang warna pada tubuhnya ini ada yang berwarna hijau, ada yang hitam, atau ada yang biru. Lalu bisa dapat kita lihat pada kucing yang memiliki bulu berwarna orange, putih, hitam, abu-abu, atau bahkan belang. Dapat juga kita lihat pada tanaman, sepertinya contohnya pada bunga mawar atau bunga tulip yang ada berwarna merah, kuning, putih, bahkan biru. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies itu apa sih? Keanekaragaman spesies itu secara umum merupakan variasi jumlah dan jenis spesies yang ada dalam suatu ekosistem atau wilayah. Keanekaragaman ini mencakup flora dan fauna yang ada di bumi. Contohnya seperti pada danau atau sungai. Di danau atau sungai tersebut terdapat keanekaragaman spesies yang terdiri dari ikan, bangau, angsa, atau mikroorganisme, serta makhluk hidup biota lainnya. Atau dapat kita temui pada kebun bunga. Pada kebun bunga tersebut terdapat bunga tulip, bunga mawar, bunga matahari, serta bunga-bunga lainnya. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini apa sih? Apa sama dengan spesies atau genetik? Nah, keanekaragaman ekosistem ini merupakan keragaman ekosistem di bumi yang terdiri dari berbagai spesies organisme yang hidup bersama di lingkungan hidup fisik tertentu dan berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungan tersebut. Contohnya pada lahan sawah. Nah, pada lahan sawah ini terdapat ekosistem biotik serta abiotik. Ekosistem biotiknya itu terdiri dari padi, lalu ada serangga, ada tikus, lalu ada juga burung serta makhluk hidup lainnya. Pada komponen abiotiknya itu terdapat tanah, pasir, udara, serta air. Nah, pada ekosistem air sama pula. Untuk komponen biotiknya atau makhluk hidup itu ada terumbu karang, ada ikan, ada plankton atau mikroorganisme lainnya. Nah, untuk komponen abiotiknya sendiri atau komponen tidak hidup itu ada air, ada pasir, ada oksigen, dan lain-lainnya. Nah, kita sudah
membahas tentang keanekaragaman ekosistem. Apa saja sih keanekaragaman ekosistem? Jadi, keanekaragaman ekosistem itu ada hutan hujan tropis, padang rumput, lautan dan terumbu karang, lalu ada hutan boreal atau taiga, gurun, rawa dan lahan basah, serta ada hutan musim, tundra, dan juga sungai dan danau. Nah, tentu biodiversitas ini memiliki penyebab hilangnya. Nah, penyebab hilangnya biodiversitas sendiri ini atau keanekaragaman hayati disebabkan oleh berbagai faktor yang seringkali berkaitan, dapat berasal dari manusia ataupun secara alami. Penyebab hilangnya itu dapat berupa perusakan habitat, perkenalan spesies invasif, perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, eksploitasi berlebihan, penyakit dan patogen, pencemaran, dan fragmentasi habitat. Nah, tentu adanya penyebab hilangnya biodiversitas, tentu adanya cara pencegahnya dong. Nah, cara mencegah hilangnya biodiversitas ini diperlukan upaya yang melibatkan berbagai strategi konservasi dan keberlanjutan. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hilangnya biodiversitas. Yang pertama ada dukungan terhadap penelitian dan konservasi, melindungi dan memperluas kawasan lindung, pengendalian spesies invasif, pendidikan dan kesadaran lingkungan, restorasi habitat, pengurangan jejak ekologis, pengelolaan sumber daya alam dan berkelanjutan, perlindungan terhadap perburuan dan eksploitasi berlebihan, dan kerjasama internasional. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan studi kasus pada biodiversitas. Pada studi kasusnya ini berjudul Keanekaragaman Hayati Indonesia, Masalah dan Upaya Konservasinya, yang ditulis oleh Agus Setiawan dan dipublikasikan pada tahun 2022. Isi yang ditulis oleh Agus Setiawan pada Keanekaragaman Hayati Indonesia ini, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, mencakup 31.750 spesies. Namun, ancaman seperti perusakan habitat dan perubahan iklim menyebabkan 583 spesies terancam punah. Sehingga hal ini membuat Indonesia telah mendirikan kawasan konservasi seluas lebih dari 46 juta hektar untuk melindungi keanekaragaman ini. Namun, tantangan dalam meningkatkan efektivitas konservasi masih ada. Nah, itu saja yang dapat saya berikan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.